Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ucapkan selamat pagi, Kamis pagi hari ini tanggal 7 Maret 2024. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan, cintanya Tuhan luar biasa. Kita bisa hidup sampai detik ini atas pemeliharaan dan kasih Tuhan yang dahsyat, ajaib, penuh cinta kasih dan sayang, dan membawa kita makin hari makin cinta Tuhan. Makin hari kita mau makin dekat dengan Tuhan, karena hidup kita berasal dari Tuhan. Dan pagi ini kita minta Tuhan curahkan berkat-Mu. Sebentar kita akan baca firman Tuhan di dalam Imam 4 pasal 9 ayat 1-24. Para jabatan imam waktu mempersembahkan korban bentuk apapun kepada Tuhan, dan atas izin Tuhan Imam Harun memberkati bangsa Israel. Demikian kita minta sama Tuhan, karena sumber berkat datang dari Yesus. Biar makin hari kita makin dekat dengan Yesus. Sumber segala berkat, sumber kehidupan, sumber segala galanya itu datang dari Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 388. Turunkanlah berkat-Mu ya Tuhan. Sekarang Tuhan kami minta, turunkanlah berkat-Mu. Lihat sekarang kami buka hati kami tempat-Mu. Amin, haleluya. Sekarang Tuhan kami minta, turunkanlah berkat-Mu. Lihat sekarang kami buka hati kami tempat-Mu. Amin, haleluya. Dalam Ulangan 28 ayat 3, 4, 5, 6, demikian firman Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, ya ini anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin, haleluya. Sekarang Tuhan kami minta, turunkanlah berkat-Mu. Lihat sekarang kami buka hati kami tempat-Mu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala kali ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Kaulah yang berkuasa atas segala galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekalialah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus. Kami cinta Engkau Yesus, dan hidup taat sampai kami masuk ke surga. Dalam nama Yesus, curahkanlah berkat-Mu Tuhan. Sumber segala berkat dari Engkau kami mau setia dan taat, ikuti semua perintah-Mu. Terima kasih Tuhan. Sucikan hati kami, pikiran dan mulut kami. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Biar firman-Mu Ku simpan dalam hatiku Bapa, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat rahmat anugerah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Bapa Roh Kudus akan turun menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian pagi ini sampai Maranatha Tuhan sudah datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terimalah berkat anugerah pertolongan dari Tuhan Yesus menyertai kita bersama. Dan makin hari kita mau cinta Tuhan, makin hari kita mau melekat dengan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Karena firman Allah katakan tadi dalam Ulangan 28 ayat 3, 4, 5, 6. Itu berkat akan turun apabila kita mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Pada pagi hari kita mendengarkan firman Tuhan dan kita melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Hari ini adalah Kamis 7 Maret pagi 2024 dan kita akan diangkat sama Tuhan di antara segala bangsa. Segala berkat yang akan datang kepada kita semua dan menjadi bagian kita jika kita mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yang lambu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Segala berkat, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita semua. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca Imamat pasal 9 ayat 1 sampai 24. Kita mau setia sama Tuhan rutin. Kita pagi baca Alkitab Perjanjian Lama, nanti malam kita baca Perjanjian Baru. Hidup kita diisi dengan firman Tuhan. Karena sumber segala berkat itu datang dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Imamat pasal 9, demikian firman Tuhan. Para imam terima jabatannya. Pada hari yang ke-8 Musa memanggil Harun serta anak-anaknya dan para tua Israel. Amin. Musa dipilih sama Tuhan untuk memimpin bangsa Israel sebagai gembala, sebagai imam, termasuk Harun juga sebagai imam, dan anaknya ambil bagian di dalam pekerjaan yang kudus, yang layak kepada Tuhan. Dan Tuhan panggil melalui imam Musa kepada Harun, juga kepada tua-tua Israel ya, dan anak-anaknya itu ya. Ayat yang kedua, lalu berkatalah ia kepada Harun, ambillah bagimu sendiri seekor lembu muda untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran, keduanya yang tidak bercela, kemudian dipersembahkan ke hadapan Tuhan. Persyaratan yang lalu, kalau apabila seorang berdosa kepada Tuhan, harus memberikan korban penghapus dosa. Ya, kalau bersyukur kepada Tuhan, ucapan terima kasih, lakukan korban bakaran ya, dan semuanya tidak boleh cacat celah. Hormati Tuhan, karena Tuhan itu Maha Kudus, Maha Agung, Maha Mulia, tidak satu pun sedikit pun yang tercela, indah dan sempurna bersama Tuhan. Kita mendapat kekuatan dari Tuhan, mendapat kasih karunia anak-anak, dan kita kembali, kita persembahkan untuk Tuhan ya. Dan kepada orang Israel, haruslah engkau berkata begini, ambil seorang kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan seekor anak lembu, dan seekor domba, masing-masing berumur setahun, dan yang tidak bercela untuk korban bakaran. Semuanya kita persembahkan kepada Tuhan, tidak boleh celah, tidak boleh bercacat lah. Semuanya berdosa kepada Tuhan. Minta ampun sama Tuhan, sebagai keselamatan, pengampunan pada waktu Tuhan ampuni kita. Oh, Yesus luar biasa. Oleh itu mari kita mempersembahkan terbaik yang tidak bercela. Hormati Tuhan Yesus. Jangan sembarangan, saudara. Takutlah kepada Tuhan. Dan ke seekor lembu dan seekor domba jantan untuk korban keselamatan, supaya dikorbankan di hadapan Tuhan, dan korban sajian yang diolah dengan minyak. Karena pada hari Tuhan akan menampakkan diri kepada luar biasa. Tuhan akan menampakkan diri. Demikian kita kalau bersekutu dengan Tuhan dalam roh, Roh Kudus turun menyertai kita. Ya, penampakan diri Yesus melalui Roh Kudus. Ya, Roh Kudus akan membimbing kita untuk makin hari makin cinta Tuhan. Roh Kudus akan membuat kita tobat. Roh Kudus akan membawa kita kepada keselamatan hidup baru oleh kekuatan Roh Kudus. Kemudian ayat kelima, dibawa merekalah apa yang diperintahkan Musa kepada ke kemah pertemuan, lalu mendekatlah segala umat itu dan berdiri di hadapan Tuhan. Kata Musa, inilah firman yang diperintahkan Tuhan kamu perbuat, agar kemuliaan Tuhan tampak kepada. Coba ini, kemuliaan Tuhan akan tampak apabila persyaratannya kita menjadi pelaku firman. Itu lihat ayat 6. Inilah firman yang diperintahkan Tuhan kamu perbuat nih. Harus kita taat lakukan perbuat, yaitu agar kemuliaan Allah
tampak kepadamu. Ayat 7, kata Yesus kepada Mairun, datanglah mendekat kepada mezbah, olahlah korban penghapus dosa dan korban bakaranmu, dan taulahkan mereka semua. Lalu biarkanlah korban penalaman bagimu, dan sendiri kata Musa kepada Harun, datanglah mendekat kepada mezbah, olahlah korban penghapus dosa dan korban bakaranmu, dan adakan pendamaian bagimu sendiri dan bagi bangsa itu. Sudah itu olahlah persembahan bangsa itu, dan adakan pendamaian bagi mereka seperti yang diperintahkan Tuhan. Pasti ada korban pendamaian, korban penghapus dosa, setelah itu korban pendamaian. Karena maunya Tuhan kita damai dengan Tuhan, ya. Kalau tidak damai, terima murka Tuhan. Tapi bagi kita semua, mari kita mendapatkan korban penghapus dosa, korban pendamaian. Amin. Ayat 8, maka mendekatlah Harun kepada mezbah, lalu disembelihnya anak lembu yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri. Anak-anak Harun menyampaikan darah lembu itu kepadanya, dan Harun mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Lemak, buah pinggang, dan umban hati dari korban penghapus dosa itu dibakarnya di atas mezbah, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tapi daging dan kulitnya dibakarnya habis di luar keperkemahan. Kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka lalu Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkannya mereka kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu besertaan kepalanya, lalu dibakarnya di atas mezbah. Semua dia bakar di atas mezbah. Korban penghapus apem juga di atas meja, karena bukti mereka harus dibakar dengan api sebagai bukti tidak lagi dosa. Jadi korban api, kalau nanti akan datang manusia jahat di lautan api neraka. Tapi 2000 tahun yang lalu, 3000 tahun yang lalu, ini perintah Tuhan kepada bangsa Israel, supaya mereka mempersembahkan korban bakaran, korban apapun dengan disembelih, darah ditujukan kepada Tuhan, lalu dibakar dengan api, ya, di atas mezbah sebagai bukti kekudusan, karena Allah mengasihi adanya kekudusan. Tidak boleh ada dosa dibakar habis, ya, termasuk orang berdosa yang tidak berobat, itu akan dibakar lalu habis dengan api belerang, ya. Terus berikutnya 14, isi perut dan betisnya dibasukannya dan dibakarnya dengan korban bakaran dan mezbah. Sudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah. Diambilnya kambing jantan yang akun menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu, lalu dibeli sininya, dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanya lah korban bakaran dan kas mezbah, diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanya korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya dari mezbah di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak Harun menyerahkan darah domba itu kepadanya, maka Harun menyiramkan pada mezbah sekelilingnya. Tapi segala lemak dan lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang untuk isi perut dan pinggang kumbul hati, segala lemak itu diletakkan mezbah di atas dada korban bakaran korban itu, lalu Harun membakar segala karena itu di atas mezbah. Semua dibakar supaya habis dosa-dosa umat manusia. Dulu citanya dibakar, tapi Yesus menghapus dengan dirinya sendiri. Ini bukti telah nyata, saudara, supaya makin hari kita makin cinta Tuhan, karena Tuhan tempatkan di atas segala-galanya, ya. Pada dada dan paha kanan dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, dan seperti yang diperintahkan Musa, ya. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Amin. Kita tiru cara-cara di dalam Alkitab. Saya sebagai hamba Tuhan, bagi Bapak Ibu hamba Tuhan, udah jelas seringkali dalam pelayanan, katakanlah kita mau angkat tangan dan memberkati. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kalau kita di gereja, ya, dalam persekutuan doa saya hadir, maka saya angkat tangan memberkati semua jemaat, ya. Itu memang dari Harun sudah menjadi contoh demikian buat kita anak-anak Tuhan. Kita sebagai imam-imam setelah ada perjamuan kudus, mari kita senantiasa akan doa baik maupun ibadah, setiap ibadah perjamuan kudus maupun ibadah pada umumnya. Saya sebagai hamba Tuhan, akhir setiap hamba Tuhan sebagai doa akhir pasti memberkati, kata angkat tangan dan memberkati. Dan ternyata dalam Alkitab sama, dalam Imamat 9:22, Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu lalu memberkati mereka, ya. Kunci berkat datang dari Tuhan. Dan mari Bapak Ibu, nanti saya akan berdoa supaya Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara semua, ya.
Terus ayat 23, masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan di antara segala bangsa itu. Dan keluar si api dari hadapan Tuhan. Lalu menghanguskan korban bakaran dan segala mak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorai mereka lalu sujud menyembah. Amin. Demikian firman Tuhan, Imamat pasal 9 ayat 1-24. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Di sini kita lihat, mari yang pertama, mari belajar kita lakukan korban kepada Tuhan. Entah itu korban di dalam Alkitab memang sudah tidak berlaku lagi. Tidak ada korban sajian, korban penghapus dosa, korban bakaran. Semuanya itu karena Yesus sudah mati realitas kayu salib. Semua bentuk pengorbanan itu sudah ditanggung oleh Yesus. Dan saat ini menjadi pegangan kita, komitmen kita kepada Tuhan. Mari melalui firman Tuhan pada pagi ini membuka suatu paradigma yang baru buat kita. Membuka kita, mari kita mencinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena di balik semuanya itu ada korban pendamaian, korban penghapus dosa, korban apapun kita lakukan, yaitu bicara hati kita. Bentuk korban, hati kita yang mencinta Tuhan. Hati kita mau senantiasa dekat dengan Tuhan. Berikan yang terbaik, saudara. Apa yang bisa kita kerjakan buat pekerjaan Tuhan, berikan terbaik dengan tidak bersungut-sungut. Itu semua berkenan kepada Tuhan. Itulah firman Tuhan. Lalu bersorak-sorai mereka sujud menyembah. Kita mari datang kepada Tuhan, sujud menyembah kita kepada Tuhan. Sebab tidak ada pribadi lain dalam hidup kita, hanya Yesus. Mari melalui firman-firman yang selalu kita dengar, senantiasa kita lakukan dengan setia. Tiap pagi kita baca perjanjian lama, nanti malam perjanjian baru. Tuhan lihat kesetiaan kita. Bukan kita berdebat, komplain, bukan. Tapi maunya Tuhan kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih. Katakan bahwa Yesus maha baik. Dia senantiasa akan memberkati kita semua. Amin. Sekarang Tuhan kami minta, curahkanlah berkat-Mu Tuhan. Lihat sekarang kami buka hati kami untuk-Mu Yesus. Amin, haleluya. Sekarang Tuhan Yesus kami minta, curahkanlah berkat-Mu, amin. Sekarang hati kami lihat, hiduplah kami di dalam firman-Mu, amin, haleluya. Sekarang Tuhan kami minta, turunkanlah berkat-Mu. Lihat sekarang kami buka. Tuhan Yesus, hati kami adalah tempat-Mu Bapa. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu sujud menyembah Dia. Yesus, Engkau di atas segala-galanya. Amin. Amin. Berikanlah kami pada makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kami, Tuhan Yesus. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, mari berjaga dan berdoa. Kita makin dekat dengan Tuhan. Kita mau cinta Tuhan, sujud menyembah di hadapan Tuhan. Di situ Tuhan berjanji, kemuliaan Tuhan akan menyertai kita. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati Tuhan. Selamat pagi, Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Haleluya, puji Tuhan.